Shalom semuanya, apa kabar? Saya yakin semuanya pasti dalam keadaan sehat, kuat, aman dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya sekalipun ada begitu banyak berita yang kita dengar yang begitu mengejutkan setiap kita, ada begitu banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang mengalami hal-hal yang sulit, bahkan diserang oleh sakit penyakit, kelemahan tubuh, ekonomi, dan sebagainya. Tapi hari ini izinkan saya mau sharing kepada saudara bahwa kasih karunia Tuhan itu tetap terus melimpah dalam setiap kehidupan kita. Saudara harus punya iman, saudara harus percaya itu, sebab kasih karunia Tuhan terus diberikan bagi kita secara cuma-cuma, sekalipun kita tidak pantas atau tidak layak mendapatkannya. Tapi hari ini Tuhan memberikan itu dalam hidup kita supaya kita bisa ngerti. Kita cuma harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita fokus dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam diri kita. Memang hari-hari ini ada begitu banyak serangan, ada begitu banyak rintangan, tantangan yang harus kita alami. Bahkan suatu kejadian yang mengejutkan yang kita pikirkan ini nggak mungkin terjadi, tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu membuat kita kadang shock, kaget, dan sebagainya. Tapi hari ini firman Tuhan juga berkata buat kita di Mazmur yang ke-20 dibilang begini, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Artinya gini, kalau Tuhan mau memberikan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rancangkan, Tuhan mau buat itu jadi berhasil. Tuhan mau kamu menginginkan terlebih dahulu, kamu memimpikan itu, merindukan itu, kamu berharap, kamu berdoa kepada Tuhan tidak putus-putus, maka Tuhan akan memberikan itu semua kepadamu. Kuncinya adalah kamu fokus saja dengan apa yang jadi rencana Tuhan. Jangan pernah kamu fokus dengan hal-hal yang saat ini mulai menghalangi, mengacaukan pikiranmu, yang membuat kamu pada akhirnya khawatir, yang membuat pada akhirnya kamu takut. Kenapa saya mengalami sakit? Kenapa saya mengalami kerugian? Kenapa saat ini pekerjaan saya berhenti? Atau apapun saat ini alasan-alasan yang bisa saudara ajukan sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa mengendalikan semua ini? Bahkan saudara mungkin berkata, aku nggak sanggup Tuhan, aku nggak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tuhan berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku, bahwa burung-burung di udara aja aku pelihara, bunga bakung aja aku buat indah, apalagi kamu yang aku buat dengan tanganku sendiri, yang aku hembuskan itu dengan nafasku, bahwa aku hidup ada di dalam hidupmu, dan saat ini aku bersama dengan engkau. Tapi Tuhan mau, apakah kamu punya iman? Apakah kamu tetap percaya? Apakah kamu tetap fokus dengan firman Tuhan itu? Atau justru kamu fokus dengan berita-berita yang mengerikan, yang saat ini, yang sebenarnya itu cuma sesuatu hal yang membuat kamu akan naik kelas ketika kamu bisa melewati ujian itu. Lalu mungkin saudara berkata, Tuhan, saya nggak lakukan apapun, saya nggak ada bikin macam-macam, saya taat sama Tuhan, saya ikuti apa kata Tuhan, tapi kenapa saya ngalamin hal seperti ini? Dengar nih firman Tuhan berkata di 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Atau tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Jika kamu berbuat baik karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Artinya di sini bukan berarti ketika kamu mengalami suatu penderitaan, padahal kamu sedang berbuat baik, kamu tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, tapi kamu mengalami hal itu. Tuhan berkata itulah kasih karunia. Artinya kasih karunia itu kamu akan tetap hidup, kamu akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan.
Kamu sakit, tapi kamu tidak akan mengalami penderitaan itu. Tuhan kasih kamu kesembuhan, lewati itu. Kamu mungkin saat ini sedang dalam krisis ekonomi, mungkin kamu saat ini sedang kacau rumah tanggamu, atau studimu, atau apapun yang kamu alami hari ini. Dengar, Yesus Tuhan tidak pernah ninggalin kamu sedetik pun. Tuhan berkata, kasih karuniaku itu sanggup untuk melepaskan kamu dari segala penderitaan itu. Cukup, kata Tuhan, kau miliki iman dan percaya kepadaku. Maka ketika kamu percaya, maka kamu akan menerima. Inginkan itu, rencanakan segala sesuatu hal yang terbaik, langkah ke depan. Ada teman saya berkata, ngapain kamu khawatir akan hidupmu? Kamu usia berapa sekarang? 20, 30, 40? Lalu kamu khawatir dengan tahun ke depan, yang 1 tahun ini, sementara puluhan tahun ke belakang Tuhan udah pelihara hidupmu. Saudaraku, saya cuma mau berkata bahwa Yesus sanggup untuk mengeluarkan kita dari segala hal yang membuat kita menderita, yang membuat kita kalah. Tapi izinkan proses ini kamu lewati bersama dengan Tuhan. Izinkan ujian ini kamu bisa menangkan itu bersama dengan Tuhan. Beritakan terus kabar baik. Doakan semua orang yang saat ini membutuhkan doa saudara. Kuatkan mereka. Dan hari ini dengar, tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Sekali Dia katakan, apapun yang kamu minta dan kamu doakan, percayalah kamu menerimanya, maka saat itu pun juga kamu telah menerimanya. Proses waktu yang indah itu adalah waktunya Tuhan. Kamu tahu di depan sana Tuhan sudah sediakan hal yang terbaik buat engkau. Tapi kau harus melewati masa-masa, musim-musim untuk kau mencapai waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat hasil, tapi Tuhan melihat prosesnya. Tuhan tahu kamu bisa, Tuhan tahu kamu sanggup. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu lalui adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena itu, maju terus, jangan menyerah. Tuhan besertamu. Haleluya.